Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Urip, jumpa lagi dengan Urip Channel. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah sihir lagi ya. Ini masih santer sekali nih pembahasan tentang sihir ya, karena diulas oleh pesulap merah gitu ya. Jadi sangat menarik ya. Jadi langsung saja kita saksikan pembahasannya setelah intro berikut ini. Ler ilir tandore wosumilir ta ijo royo royo tak senggo temanten anyar. Ya Sobat Urip, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, saya ingatkan yang belum subscribe segera subscribe, pencet tombol merahnya, bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi dari Urip. Ya, jadi Sobat Urip sekalian, dulu ya waktu masih di pesantren, jadi anak pesantren itu terkenalnya itu punya ilmu-ilmu hikmah. Jadi ya dalam pandangan saya dulu ya, apalagi model-model kayak saya nih hobinya nonton film misteri Gunung Berapi gitu ya, Sembara lawan Mak Lampir gitu, Kiai Jabat yang bisa dengan ilmu asmanya gitu ya. Jadi itulah yang menginspirasi Urip dulu ya, belajar ilmu-ilmu dalam tanda kutip hikmah gitu ya. Terus kemudian sebenarnya ya kiainya Urip ya, Al-Maghfurlah Kiai Haji Baydawi Syamsuri, beliau selalu menasihati kami para santrinya ya untuk tidak perlu mencari ilmu-ilmu begitu. Jadi kalau beliau menjelaskan tentang masalah definisi perkara-perkara yang khariqul adah, yang bisa sesuatu yang di luar nalar ya, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah disebutnya mukjizat. Itu untuk para nabi. Ya, para nabi. Kita ini orang biasa nggak punya mukjizat. Kemudian ada yang namanya karomah. Karomah itu diperuntukkan untuk para walinya Allah sebagai bentuk pemuliaan karena mereka berjuang berdakwah di jalan Allah. Gitu. Ya, jadi karomah itu untuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Kalau Anda tidak berdakwah di jalan Allah, terus kemudian waktu berdakwah itu mendapat pembulian atau ya disebutnya ya, mungkin disakiti oleh masyarakat setempat gitu ya. Nah, itu biasanya kalau orang yang dia bergerak karena dakwah terus disakiti oleh masyarakat, maka kalau dia dakwahnya betul, Allah akan tolong dia, Allah berikan karomah kepadanya. Gitu. Jadi itu nggak perlu dilatih. Ya, nggak perlu dilatih. Kemudian yang ketiga itu ada namanya ma'unah. Selain karomah itu ada ma'unah. Ma'unah itu diberikan kepada setiap kaum muslimin yang dalam keadaan kepepet. Gitu. Jadi misalnya nih, kita dalam kondisi kepepet ya. Ada pernah saya dapat cerita, ada seseorang ini di Tidores ini ya, dikejar sama babi ya, dikejar babi saking takutnya ya, dia bisa lompatin rumah loh ya, dia bisa lompatin rumah. Nah, ini adalah pertolongannya Allah. Allah berikan dalam keadaan terjepit ya, dalam keadaan kepepet. Nah, maka ada buku judulnya The Power of Kepepet. Biasanya orang kepepet itu banyak jalannya kalau dia ya bertakwa kepada Allah ya, orang beriman gitu, dia akan ditolong oleh Allah. Ini disebut maunah. Terus yang kategori keempat itu ada namanya sihir. Nah, kalau sihir ini adalah perkara di luar nalar yang bisa dilatih ya, ada latihannya gitu. Jadi setiap orang bisa melakukan melalui ritual-ritual tertentu. Itu sihir apapun jenisnya, mau katanya putih mau ya hitam, itu sihir. Dan ini nyata. Sihir itu nyata. Bahkan Rasulullah pernah kena sihir. Walaupun itu adalah
eh, apa namanya, bukan aib bagi Nabi ya, itu bukan aib. Rasulullah kena sihir itu karena Allah ingin ngajarin kita kalau kita kena sihir apa yang harus dilakukan gitu. Itu menjadi asbabun nuzul dari surat Muawwidzatain. Ya, jadi kalau orang kena sihir bisa membaca surat Muawwidzatain. Nah, gitu. Ya. Jadi nggak perlu datang ke dukun. Ya, ada namanya ruqyah mandiri. Ya, itu jadi perkara-perkara yang di luar nalar ada 4 macam. 1, 2, 3 adalah bentuk kemuliaan, tidak bisa dilatih, itu datang dengan sendirinya. Terus kemudian biasanya datangnya ketika dibutuhkan, ya, ketika dibutuhkan. Terus tidak bisa diulang, ya, tidak bisa diulang atas kehendak yang bersangkutan, gitu. Terus yang keempat itu bentuk sihir, perkara yang di luar nalar, bisa dilatih, bisa dilakukan kapanpun yang bersangkutan mau. Misalnya bisa terbang kayak gitu, mungkin ada, ya, bisa apa namanya, termasuk tenung, santet, ya, pelet, itu semuanya ada, gitu. Nah, sebagian ilmu-ilmu sesat tadi itu bisa dilogiskan, gitu ya, karena cara kerjanya mirip dengan kayak semacam hipnotis, ya, mirip, cara kerjanya mirip. Maka orang yang belajar hipnosis kadang-kadang keliru. Ini kayak kesalahannya Marcel di sini. Ketika dia memukul rata, di sini Urip tidak membela dukun, ya. Dukun itu tetap haram, salah. Ya, mereka dukun itu haram, nggak boleh didatangi, nggak boleh dimintai tolong, gitu. Karena mereka melatih sihir, dan sihir itu haram, dosa besar dalam Islam, ya. 7 dosa yang bisa menghancurkan, termasuk diantaranya adalah sihir. Itu. Jadi itu termasuk dalam kategori sihir, ya. Jadi perkara di luar nalar yang bisa diulang-ulang, bisa dilakukan sekehendak hati pelakunya. Itu adalah sihir. Ilmu apa gitu. Ya. Oh, itu pakai asma apa segala macam. Kadang ayat Al-Quran itu bisa disalahgunakan penggunaannya, gitu. Ada guru saya pernah cerita, ya, beliau dapat pasien itu punya kesaktian bisa menghentikan mobil yang dalam keadaan berjalan, itu dipandang begitu dan mobil itu akan mati seketika dan berhenti, gitu. Ditanya amalannya, apa amalannya? Surat Ar-Ra'd, bayangkan surat Ar-Ra'd. Terus kemudian pas dicek bacaannya ternyata ada beberapa huruf yang dihilangkan. Itu. Ini kasus nyata, ya. Nyata. Jadi Al-Quran itu kalau diselewengkan, ya, bisa berubah menjadi alat perantara sihir. Gitu. Bukan berarti Al-Quran adalah kitab sihir, bukan. Ya. Jadi ketika diselewengkan, misalnya nih, ayat Al-Quran ditulis dengan darah haid dengan tujuan maksud tertentu, itu bisa berubah menjadi media sihir, gitu. Makanya ketika membaca Al-Quran harus ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ketika kamu baca Quran, maka baca dulu ta'awudz. Kenapa? Jangan sampai setan mempermainkan pikiran kita, memasukkan kepada kita niat-niat buruk, akhirnya menyelewengkan Al-Quran. Gitu. Jadi ingat sekali lagi, Al-Quran itu kitab panduan. Yang namanya panduan, coba bayangkan, Anda punya kitab panduan, terus kemudian Anda rubah itu. Taruhlah gampang beginilah, ya, kalau yang penggemar manga Naruto, ya, bagaimana itu klan Uchiha, ya, disesatkan oleh yang warna hitam itu Zetsu, ya, gitu. Gara-gara tablet peninggalan Hagoromo itu diselewengkan, diselewengkan oleh Zetsu. Sama seperti itu. Al-Quran itu ketika di otak-atik, dibuang beberapa huruf atau beberapa kata, nah, itu akan menjadi, bisa kalau sesuai niat, ya, akan menjadi media sihir. Begitu. Ini bahayanya, ya. Maka
eh, makanya belajar Al-Quran itu juga harus dari guru kayak gitu, nggak boleh otodidak ya. Terus kemudian cara bacanya harus benar, niatnya harus benar, terus baca ta'awud kayak begitu, ada adab-adabnya dalam membaca Al-Quran. Baik, jadi sebagian sihir tadi cara kerjanya mirip sekali dengan pola hipnosis, gitu ya. Jadi jangan semua dikatakan oh itu pakai hipnosis gitu, ya. Baik. Terus kemudian apalagi ya yang Marcel bilang itu, ini sedikit meluruskan ya bahwa apa namanya, sihir itu memang kadang cara kerjanya mirip dengan pola hipnosis gitu, tapi dia bukan hipnosis, berbeda. Sama kayak ruqyah. Ruqyah itu kalau sama-sama dengan hipnosis juga ada kemiripannya waktu tazkiyatun nufus ya, disuruh kita coba untuk ajak untuk sadar kemudian taubat kayak gitu ya, itu kan sugesti gitu. Nanti bahasanya oh ini sugesti, ini ruqyah ini juga sugesti gitu, jadi peruqyah harus menguasai hipnosis. Oh enggak gitu ya, beda. Jadi kalau ruqyah itu dimensinya adalah spiritual, begitu juga dengan sihir ya. Sihir itu dimensinya spiritual, tapi spiritual yang sesat, spiritual hitam gitu ya. Dia menyembah setan, sadar atau tidak sadar pelakunya itu sedang menyembah setan, ya, melakukan sihir. Dia menggadaikan ini apa namanya, sesuatu keimanannya demi mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu. Sadar atau tidak sadar, gitu. Nah, jadi ada kitab rujukan ya, ada kitab rujukan. Jadi waktu saya nyantri dulu itu di pesantren saya nggak diajarin itu, karena pesantren saya ini, kiai saya itu ahli hadis ya. Ya, Al-Maghfurlah itu beliau ahli hadis dan luar biasa sekali ya, dan saya sangat menyesal sekali tidak bisa apa namanya, pulang ya, sowan ke beliau, dan beliau sudah tiada. Semoga keturunannya ya, Mas Sofi ya, Mas Hilmi, Mbak Nela yang saya tahu karena teman main bola adik saya. Terus yang satunya lagi Mbak saya lupa saya namanya. Ya, semoga semuanya sehat-sehat. Bu Nyai juga semoga selalu sehat. Dan semoga pondoknya tambah berkembang pesat. Ya, terus kemudian semoga ya tambah berkah semua ilmunya, pondoknya ya. Jadi beliau almarhum itu seorang ahli hadis, beliau tidak pernah mengajarkan ilmu perdukunan gitu ya. Nah itu kadang-kadang saya nakalnya dulu, saya termasuk santri yang kurang kerjaan itu, padahal ya banyak hafal, saya banyak menghafal kitab juga ya. Itu saya cari ke Demak kayak gitu, diajak teman, oh di sini kadang-kadang ada selebaran, masalahnya ada selebaran itu masuk di pondok, oh ijazah hizib maghribi itu, ijazah hizib khofi, ijazah hizib apa gitu. Itu kan datang cari ya, itu ilmu kebal apa gitu. Saya mantan pelakunya yang begituan ya. Tapi itu tidak, sama sekali tidak membanggakan saya ya, bukan itu hal yang bukan untuk dibanggakan begitu. Nah, kitab Mambaul Hikmah, Samsul Ma'arif juga kayak gitu. Cuman ya ketika saya belajar bahasa Inggris ya, saya ketemu dengan seorang ustadz itu tadi yang punya murid itu punya pasien begitu ya, beliau bisa ruqyah. Terus kemudian saya coba sering berdebat dengan beliau, dan dari situ saya sadar bahwa saya telah melakukan dosa besar ya, yang namanya sihir. Maka saya bertobat dan saya bakar semua kitab saya, maka saya nggak ada lagi kitab rujukan itu. Nah, di video ini saya akan coba reaksi ya, penjelasannya Ustadz Faizar. Nah, beliau ini masih lengkap kitabnya ya, bukan berarti untuk dipelajari, tapi untuk mengedukasi masyarakat bahwa yang begini ini perdukunan, walaupun dikatakan ilmu putih ya. Itu dulu saya belajar misalnya ajian apa Bandung Bondowoso itu. Awalnya itu la ilaha illallah kayak gitu. Ya, terus kemudian Bandung Bondowoso ada doa-doa yang saya juga nggak paham artinya apa. Prakoso waseso recek wusi sundul buono kayak gitu.
Ya, itu bahasa yang saya juga tidak tahu artinya apa ya. Itu bahasa Jawa kuno atau bagaimana. Gitu. Ada tambahan-tambahannya, ya itu diselingi la ilaha illallah kayak gitu. Yang katanya nanti bisa makan bara api, makan beling ya. Terus kemudian tenaganya lebih kuat daripada 40 orang kayak gitu. Ya, itu pernah udah pelajari. Baik, ya, kita coba lihat penjelasannya Ustadz Faizar ya. Tentang kitab apa tadi Mamboleh Hikmah maupun Samsul Ma'arif ya. Mari langsung kita saksikan ya penjelasan beliau yang ini. Ya, sobat urip sekalian, lihat penjelasan beliau ya. Ini kitab Syamsul Ma'arif. Ya, ada kitab kuning ya. Ini kalau anak pondok yang nggak paham dikirain ini kitab kuning dan ini peninggalan ulama gitu ya. Padahal ini isinya adalah kitab perdukunan ya. Perdukunan. Jadi jangan dikira apa namanya, setiap kitab kuning itu terus kemudian itu adalah peninggalannya ulama gitu. Ya peninggalan ulama, tapi ulama yang mana dulu gitu ya. Ulama dukun ya jangan diikuti. Supaya kita tahu seperti apa sih modus-modus tukang sihir itu. Ini perlu kali ya. Sebelum kita membahas tata cara meruqyah dengan Asmaul Husna yang sesuai sunnah. Itu ada. Jadi bukan disikirkan, dipuasai, kemudian melakukan ritual-ritual yang apa itu, merendam diri di sungai. Kemudian ada juga yang nggak boleh puasa tapi bukanya ketika iftar tidak boleh makan hewani, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi, bolehnya makan ayam goreng. Yang dimaksud seperti itu, nggak boleh. Itu kalau di Jawa namanya puasa ngasrep, namanya. Ada puasa pati geni, nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh buka, nggak boleh kena cahaya. Sudah dikubur saja itu. Iya, itu pati geni namanya. Dan ada yang kuat, di daerah saya ada 40 hari 40 malam dia tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak terkena cahaya sedikit pun. Sekali terkena cahaya harus diulang dari awal lagi. Menyiksa. Ini saya kasih contoh ya, bahwasanya di antara nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang agung, itu ada talbis. Ya, kita lanjutkan. Asmaul Husna ya, maksudnya di dalam ritualnya, mohon maaf, di dalam ritual-ritual tersebut yang mengkhususkan kamu baca zikir, misalnya apa? Ya tawab sekian ratus kali, sekian ribu kali. Ini nama At-Tawwab, ada nama khodamnya sendiri dari bangsa jin, namanya Maikhail, bukan Mikail, Maikhail. Wa huwa ra'isun, ini adalah kepala atau jenderal dari 40 panglima-panglima perang. Tahta yadi kulli qaidin, yang mana di setiap genggaman panglima-panglima tersebut terdapat 409 soffan, 409 barisan-barisan pasukan. Dan di setiap sof tersebut ada 409 ruh. Wallahu a'lam ruh apa ini. Waruhu yanzilu 'ala dzakir. Dan ruh ini akan turun kepada orang-orang yang menzikirkan ya tawab ini sekian ratus sekian ribu kali. Memang tak ada dalilnya berzikir kok jin itu bisa masuk. Nggak ada dalilnya jelas. Tapi kan kita mesti tahu dari mana rujukan itu berada. Ternyata dari kitab ini. Jadi seakan-akan Asmaul Husna, nama Allah yang agung ini dikotori. Ini menjadi sinyal. Menjadi apa, susah amat bahasanya. Tahu ya sinyal ya? Isyarat. Sebagai isyarat. Pokoknya kamu jin, ketika dipanggil dengan nama Allah At-Tawwab, jin yang namanya Mikhail datang kamu. Bersama teman-temanmu sekian ratus jin ini
untuk turun mengadakan talbisul iblis sama orang yang menzikirkan ini, sehingga dia itu merasa seakan-akan mendapatkan karomah. Wow, habis zikir tiba-tiba datang seakan-akan orang berpakaian putih, berjubah putih, menggunakan gutrah putih, bercahaya, ternyata jin. Ya, ini beneran terjadi ya, Sobat Urip sekalian. Ini beneran terjadi. Jadi di beberapa masyarakat kita itu ada yang zikirnya begitu. Ya, jadi orang mengira dia mendapatkan khariqul adah yang bersifatnya adalah karomah, padahal dia mendapatkan khariqul adah yang sifatnya adalah sihir, gitu. Dan itu dulu saya sempat meyakini bahwa yang saya lakukan itu adalah karomah, hikmah, ilmu hikmah begitu. Jadi bukan ilmu dukun. Kalau dukun tuh pakai unsur-unsur jin gitu. Padahal ya sadar atau tidak sadar kita pakai jasanya jin. Ya, nama-nama yang tidak familiar dengan kita gitu ya, gitu. Jadi dipanggil. Ya, jadi ini sekelumit ya yang bisa Urip sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan juga semoga kita semua para netizen dan yang menyaksikan channel Urip ini menjadi lebih cerdas ya, jangan gampang untuk dibodohi, terus kemudian kuatkan akidah juga, dan kita bisa selamat ya, berjumpa dengan Allah kembali nanti dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat ya, suci dari najisnya syirik atau najisnya sihir juga ya. Dan juga kita terhindar dari dosa besar ini. Baik, saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.